Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG front loading. Untuk paket kali ini dikirim dari Bapak Atok yang berada di Tangerang, Banten. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Bapak Anto yang berada di Tangerang, Banten, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Bisa teman-teman lihat, ini adalah power supply-nya. Selanjutnya ini adalah modul display-nya. Berikutnya ini pun sama, modul display-nya. Dan selanjutnya ini adalah kabel bodinya. Untuk tipe ini memang harus dikirim beserta kabel bodinya ya teman-teman. Karena untuk kabel koneksi dari power supply ke display-nya ini beda soket seperti ini. Jadi untuk melakukan pengetesan nantinya, tentunya kita harus menghubungkan soket dari power supply-nya ke soket display-nya. Dan tentunya kalau tanpa dibawain kabel bodinya, saya agak sedikit repot untuk menghubungkannya. Menurut informasi yang beliau sampaikan, untuk modul mesin cuci ini mati total, dan bisa teman-teman lihat di power supply-nya seperti ini teman-teman. Di beberapa test point sudah pada meleleh untuk gelnya. Dan bisa kita lihat di sini, ini mungkin ada part yang lepas seperti ini. Mungkin ini dioda atau nggak tahu ini apa. Nanti kita cek. Dan untuk kasus mati total, kita harus fokus di area power supply-nya. Kita lakukan pengukuran dari semua komponen yang ada di sini. Selanjutnya kita fokus ke area blok power supply, dan kita lakukan pembersihan untuk gelnya ini agar nantinya kita bisa melakukan pengecekan untuk part-partnya. Dan ini adalah spare part yang beliau sertakan tadi yang sudah dilepas. Dan setelah saya amati, ini adalah sebuah dioda. Selanjutnya coba kita lakukan pengetesan untuk part yang terlepas ini apakah masih dalam kondisi bagus. Untuk pengukuran dioda tentunya kita pakai range dioda dan kita ukur untuk partnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk hasil ukur untuk dioda ini masih kondisi bagus. Kalau saya balik untuk probe-nya, nah seperti ini. Kalau saya balik itu nggak ada nilainya, dan hasil ukur seperti ini itu normal. Selanjutnya akan saya coba cari part dioda ini terletak di mana, dan tentunya harus kita pasang kembali. Setelah saya telusuri, untuk lokasi dioda yang lepas tersebut ada di sini teman-teman. Nah, di dalam sono mungkin nggak begitu jelas terlihat. Nah, ini saya sudah pasang. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran untuk fuse-nya ini apakah masih dalam kondisi bagus. Kembali kita gunakan range pengukuran buzzer. Untuk fuse utamanya di sini, nah, nampaknya fuse yang ini masih bagus. Lanjut ke fuse yang kecilnya, yang 6 ampernya. Nah, ini pun masih bagus. Selanjutnya di sini ada sebuah R fuse juga. Kita ukur, biasanya terukur 220 ohm. Nah, ini masih bagus juga, terukur 219 ohm. Dan coba langsung kita kasih input AC 220 di sini. Nah, kita pasang seperti itu. Selanjutnya langsung kita colokkan dan coba kita lakukan pengukuran. Poin pertama tentunya kita pastikan 220 masuk di sini. Nah, untuk 220 sudah masuk. Selanjutnya langsung kita ukur di outputnya. Di sini terdapat IC regulator 7805. Untuk inputnya kisaran 12 volt. Nah, untuk kali ini tidak terukur adanya tegangan di sini teman-teman. Untuk outputnya pastinya pun tidak ada. Nah, untuk outputnya pun nggak ada. Dari hasil pengukuran ini saya fake untuk modul mesin cuci ini memang mati total. Dan selanjutnya kita lakukan penelusuran lanjutan terkait kasus ini. Mungkin akan saya
bongkar bagian bawahnya di sini untuk melakukan pengecekan ya, karena memang untuk melakukan pengecekan jalurnya tuh ada di atas dan ada di bawah. Di posisi di atas mungkin agak sedikit repot, kita lebih mudah melakukan pengecekan di bagian bawah. Dan untuk kali ini bagian bawah dari power supply saya sudah angkat untuk covernya. Di sini bisa teman-teman perhatikan, ini adalah trafo. Selanjutnya ini adalah heatsink area primer atau ini STR-nya, dan di area sini ini adalah area sekunder. Di area sekunder terdapat beberapa jalur. Di sini ada logo Elko, begitu juga ini, dan ini. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di jalur tersebut apakah ada short. Di sini saya gunakan range pengukuran buzzer. Nah, teman-teman cukup dengarkan aja. Untuk kapasitor yang ini normal, ini pun normal. Ini normal. Nah, bisa teman-teman dengarkan di jalur ini tuh ada short, teman-teman. Ya, ini ada short. Selanjutnya akan coba saya selidiki sumber shortnya ini dari mana. Nah, ini karena terukur di jalur Elko yang ini tuh short, dan kita telusuri untuk jalur berikutnya. Dan untuk mencari sumber shortnya itu dari mana, di sini untuk Elko yang kita ukur short tadi, dan ini menuju jalur ke sini. Nah, setelah ini saya putus, tentunya ke sini sudah tidak terhubung. Dengan diputusnya ini di Elko-nya ini masih short, tapi setelah Elko-nya ini sudah tidak short. Nah, dengan yang lain pun sudah tidak short. Nah, dengan diputusnya jalur ini kita bisa mengetahui jalur shortnya itu dari sumbernya ya teman-teman, dari trafonya ini. Kemudian dari trafo ini akan melalui dioda, dan dioda akan masuk, dan setelah dioda ini akan masuk Elko. Dari Elko nya ini kemudian ditransfer ke komponen-komponen yang lain. Dari hasil pemutusan jalur ini bisa kita simpulkan shortnya itu sumbernya itu dari diodanya. Dan coba kita lihat untuk diodanya, kita angkat untuk diodanya dan kita lakukan pergantian. Di jalur yang short tadi saya ketemu ada sebuah dioda di sini, dan untuk diodanya saya sudah lepas. Ini teman-teman. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran untuk diodanya ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk diodanya memang short ya teman-teman. Kalau saya balik pastinya sama aja. Nah, seperti ini. Dari hasil pengukuran ini fake untuk diodanya ini short, dan coba kita lakukan pergantian untuk diodanya. Untuk kali ini dioda yang short yang tadinya di sini saya sudah ganti, dan selanjutnya coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, untuk kali ini indikator sudah hidup, dan untuk relay nampaknya sudah terdengar. Selanjutnya kita pastikan untuk tegangan 5 volt yang menuju ke Mikom apakah sudah hadir normal. Kita ukur di 7805 langsung. Nah, untuk 5 volt sudah hadir normal, terukur 5 volt pas banget. Untuk inputnya di sini 7 volt. Nah, terdengar relay pun sudah nyala, sudah terdengar ceklak-ceklik, dan kita coba hubungkan dengan modul displaynya dan kita lihat untuk hasilnya seperti apa. Setelah instalasi saya sembling, dan kali ini saya sudah colokkan, terlihat untuk indikator standby-nya nyala. Selanjutnya kita tekan tombol powernya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, untuk kali ini modul mesin cuci ini sudah hidup normal. Dan untuk touchscreen-nya coba kita sentuh. Nah, untuk touchscreen nampaknya normal, sudah respon. Dan coba kita matikan. Kembali kita hidupkan. Nah, seperti ini. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sharekan teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.